Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam buat kita semua, salam sehat, salam sukacita. Di malam hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab, sebagaimana yang sudah tertulis di situ. Hanya satu ayat menurut kitab Yeremia pasal 17 ayat 11. Yeremia pasal 17 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Seperti ayam hutan yang menggerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Saya ulangi. Seperti ayam hutan yang menggerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada masa kesudahan usianya, ia terkenal sebagai orang bebal. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya satu ayat, tapi sepenggal demi sepenggal saya ajak kita paham dulu, baru kita masuk kepada lantas bagaimana kenyataan kehidupan kita hari ini. Seperti ayam hutan yang menggerami yang tidak ditelurkannya. Bayangkan, ayam hutan yang mengerami sesuatu yang tidak ditelurkannya. Bukan dia punya telur. Dia berusaha untuk mengerami. Apa jadinya itu? Bayangkan, ini sesuatu yang bermasalah. Ini gambaran yang dituliskan untuk menggambarkan orang yang menggaruk kekayaan yang tidak halal. Memang godaan untuk menggaruk yang tidak halal, dengan cara yang tidak halal itu banyak. Kita rindu sekali untuk mendapatkan banyak. Kita mau untuk dapat banyak. Kadang-kadang cara-cara kita tidak legal, tidak sah, dan tidak halal. Akhirnya digambarkan seperti ayam hutan yang mengerami sesuatu yang tidak ditelurkan. Bayangkan kalau yang dia erami itu adalah telur ayam kampung. Atau yang dia erami itu adalah telur ular atau telur buaya. Sesuatu yang tidak menjadi telurnya. Apa jadinya sebentar baginya? Sepertinya bahwa ini memang sangat serius bagi kita, supaya apa yang kita genggam, yang kita jaga, yang kita erami dalam bahasa ini, itu betul-betul sesuatu yang secara emosional dan secara biologis itu dia dekat sekali. Kita, kalau ayam hutan mengerami dia punya telur sendiri kan itu baik toh. Itu dia baik. Nah, kalau manusia kita ini makan dari jeripaya tangan sendiri, kita senang karena kita beli sesuatu dari apa yang kita dapat secara halal. Wah, itu baik sekali. Untuk apa kita ada motor, tapi itu motor curian, itu hasil tadahan misalnya, dan kita tahu itu hasil dari sebuah kejahatan. Saya kira itu tidak baik bagi kita. Lalu apakah tidak ada konsekuensi? Ada. Pembacaan ini kasih tahu kita. Di pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Sesuatu yang kita dapat dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang tidak baik. Hati-hati, karena menurut pembacaan ini, di pertengahan usianya dia sudah akan kehilangan semuanya. Mungkin karena dia dapat dengan gampang. Mungkin dia dapat dengan cara-cara yang tidak benar. Maka baru di pertengahan usianya itu ternyata dia sudah hilang semuanya. Dia dapat dengan gampang membuat dia berfoya-foya. Dia dapat dengan gampang dia melihat bahwa sudahlah, nanti dia akan cari lagi dengan cara yang sama. Padahal dia lupa bahwa Tuhanlah yang mengatur rezeki. Kita pun jari lain tidak akan menambahkan itu semua. Kecuali kalau kita memilih untuk jalan yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, lebih lanjut lagi disampaikan. Orang yang seperti tadi itu menggaruk kekayaan secara tidak halal. Di pertengahan usianya dia sudah kehilangan semuanya. Nanti ketika dia mati, waktu dia sudah tidak ada lagi, dia akan terkenal, dia akan diingat sebagai orang bebal. Dia akan diingat sebagai orang bebal.
Bayangkan saudara, bebal itu apa saudara? Bebal itu adalah orang yang sombong dengan kebodohannya. Dan dalam kebodohannya itu dia merasa pintar. Orang bebal itu orang yang sombong dengan kebodohannya. Sudah sombong lagi, sudah bodoh lagi, ia merasa diri pandai. Ya, ini yang jadi masalah. Jangan-jangan kita kemudian dikenal hanya sebagai orang itu. Orang yang bodoh tetapi sombong, dan di dalam kebodohannya itu dia terus merasa sebagai orang yang pintar, orang yang pandai. Ini kemudian disebut bebal. Memang itu kata bebal itu kalau ditujukan kepada kita, ya rasa tidak enak ya. Ya rasa mungkin tidak aman, rasa tidak baik lah. Karena itu berlakulah dengan jujur, berlakulah dengan baik. Jangan merampas seperti tadi malam firman Tuhan. Cukupkan kita punya diri dengan apa yang ada pada kita. Itu sudah cukup karena Tuhan kasih berkat. Tuhan sudah tahu bagaimana kita ini akan mengelola, menjaga, dan itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudara, beberapa orang merasa saudara-saudara bahwa kalau seandainya kita mendapatkan berkat itu, kita dapat ini berkat ini dengan cara-cara yang tidak baik. Itu bagaimana padahal kita ada di suatu kondisi di mana kita tidak bisa menghindar. Mau tidak mau kita mesti terima. Mau tidak mau kita mesti dapat. Ini lantas bagaimana? Iman kita dipertaruhkan di situ. Integritas kita dipertaruhkan di situ. Tapi beberapa prinsip utama ini menjadi penting saudara. Supaya jangan sampai kerinduan kita untuk mendapatkan berkat yang sangat banyak. Kerinduan kita untuk mengeruk keuntungan yang sangat banyak. Kita melupakan hal-hal berikut ini. Sejumlah orang bahkan memilih untuk judi. Banyak orang merasa bahwa dia dengan berjudi ya dia sudah aman. Dia sudah bisa dapat segala sesuatu. Dia sudah bisa dapat semua. Akhirnya ada upaya bahkan beberapa kali ketika pendeta berkhotbah melarang supaya ingat tidak boleh judi. Dom pun pertanyaan bilang begini. Lalu bagaimana kalau hasil judi itu kami bawa sebagai persembahan di gereja? Pak pendeta juga dapat kok makan toh? Saudara bisa bayangkan. Jadi kemudian sesuatu itu kan kita tahu menurut kita baik. Lantas kita sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah saudara-saudara, beberapa catatan ini tidak baik. Saya mau fokus kepada judi saja. Coba banyak orang merasa kok dia punya uang. Uang dia punya kok. Kenapa kalau dia taruhan judi tidak buat seseorang menjadi korban atau apa namanya. Tapi saya ingin mengatakan, jangan sampai sejumlah prinsip utama dalam bekerja ini kemudian menjadi hilang. Pertama saudara-saudara, judi itu bisa membuat orang menjadi malas. Kalau orang sudah malas itu kan dia mau untuk mendapatkan sesuatu dengan gampang-gampang saja. Dia mau sekali kocok kartu dia dapat. Nah ini juga jadi masalah. Bekerja dengan usaha yang normal dan wajar dia tidak mau. Dia mau bermalas-malas. Penjudi itu dia lebih senang untuk hidup dalam kemalasan. Dia hanya tunggu kapan ada taruhan, dia tunggu kapan ada main kartu dan lain sebagainya. Lantas kemudian dia mengembangkan sebuah sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan ini. Pak Pendeta, lantas bagaimana kalau misalnya orang judi tapi dia tidak malas, dia rajin. Saya ingin mengatakan bahwa orang yang rajin, orang yang bekerja, dia tidak akan punya waktu untuk berjudi. Kalau sampai itu terjadi itu saudara-saudara sebenarnya dia bukan rajin. Dia ingin untuk mendapatkan kekayaan, dia ingin untuk mengeruk keuntungan lebih besar saja. Akhirnya dia pakai segala cara. Kerja normal dan baik, teratur itu dia tidak jalankan dengan baik. Tapi dia memilih cara lain, yaitu dengan judi. Saudara-saudara, kadang-kadang judi juga itu atau usaha untuk mendapatkan berkat dengan cara-cara yang tidak baik itu, dengan cara-cara yang tidak, usaha yang normal dan wajar itu tidak dilakukan, maka seringkali membuat orang menjadi sangat emosional. Orang emosional. Kami pernah urus masalah ketika seorang suami dia kalah judi, dia pulang dia pukul dia punya istri pakai botol di kepala istri sampai istrinya jatuh dan kepalanya berdarah.
Saudara bisa bayangkan, judi bisa membuat orang sangat emosional. Apalagi kalau mereka judi dari pagi sampai besok pagi lagi kembali. Kan melewati malam tanpa istirahat, tanpa tidur itu kan buat emosi sudah tidak stabil. Belum lagi kalau tambah kalah lagi. Weh, apalagi kalau uang yang dia kalah itu hasil pinjam lagi. Apalagi dia pinjam dari orang yang tiap hari hanya datang tagih utang saja. Apalagi orang yang datang tagih utang itu suka maki-maki lagi. Jadi saudara bisa lihat ketika kita sangat emosional, nah ini sulit. Kalau orang bekerja, dia akan bekerja dengan tenang-tenang saja. Kalau dia bekerja dengan normal, dia bekerja dengan wajar, maka aturan-aturan bekerja itu jelas di situ. Nah, saya pasti ingin memberi pesan saudara supaya jangan sampai karena kita terlalu merindukan mendapatkan uang atau mendapatkan sesuatu, cara-cara yang kita tidak baik itulah yang kita mau pakai. Salah satunya itu taruhan. Banyak orang ini kadang-kadang berdoa, Tuhan kasih saya berkat dulu Tuhan. Ini uang 10.000 ini. Habis berdoa keluar di depan rumah ada yang tawar. Judi kok kawan? Dia duduk pikir-pikir, jangan-jangan ini cara Tuhan ini. Ini jangan-jangan cara Tuhan. Tadi saya berdoa sudah ada yang tawar ini. Nah, saudara lihat kadang-kadang kita ini ketika ada sesuatu, kalau ada sesuatu yang bermasalah, begitu kita mau dapat dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu kita coba dekatkan pada kira-kira keuntungan kita di mana, kebaikannya di mana, sambil kita tidak bijak untuk mempertimbangkan mana buruknya, mana yang tidak berkenan. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa kalau orang berjudi, baik kalah maupun menang, selalu membuat orang menjadi lupa akan segala-galanya. Dia bisa lupa akan suami, bisa lupa istri, lupa anak-anak, kadang-kadang lupa pulang rumah. Kadang-kadang dia lupa akan pekerjaan, lupa akan tanggung jawab. Dan kadang-kadang itu yang membuat kita tidak aman dalam membangun kehidupan kita. Ini sudah dua. Yang ketiga, saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa judi adalah sesuatu yang tidak tentu, sesuatu yang sangat spekulatif, sesuatu yang tidak tentu. Firman Tuhan mengatakan, jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Jangan berharap kepada itu. Apalagi judi yang merupakan, dia kita sebut ada uang di situ, ada kekayaan, tapi dia masih di angan-angan. Belum tentu ada betul kok tidak. Kalau orang hanya kerja, dia hanya tetap menang, kemungkinan dia pakai strategi-strategi yang tidak benar. Usaha itu menjadi baik. Ya, nah ini, guys, anak muda di perkantoran Sudirman, Jakarta suka sekali dengan judi bola. Nah itu, kadang-kadang kita suka akan sesuatu, jangan sampai membawa kita pada judi. Kenapa judi ini tidak baik, saudara? Kalau kita jual kue pisang. Dwi Yanti, judi adalah usaha orang yang ingin cepat kaya dengan cara yang membuat orang malas, emosional, bahkan akan merugikan diri sendiri. Betul, saya setuju dengan itu. Saudara lihat, kalau kita jual kue pisang, saudara kasih saya kue 1, saya kasih saudara uang 1.000 rupiah, berarti sama-sama untung, sama-sama dapat, sama-sama diberkati. Tapi coba kalau kita judi, kita 4 orang yang bermain, 1 menang, 3 mesti kalah, 2 menang, 2 mesti kalah, 3 menang, 1 mesti kalah. Siapakah yang ajar kita untuk kita bersenang-senang? Anda yang menang, saudara akan apa? Akan senang, bangga. Tetapi yang kalah, Alkitab tidak pernah ajar kita untuk bersenang-senang di atas orang lain pun penderitaan. Apalagi kalau itu uang judi, ternyata dia tadi ambil, dia tidak kasih tahu istri. Ini pulang super kara ini. Daripada istri marah dia duluan, dia sengaja marah duluan istri. Ya, banyak orang juga memang judi pada hari Minggu, kan dirasa itu pas hari libur. Bahkan sejumlah orang memilih berdoa baik-baik supaya dia bisa menang taruhan hari ini. Macam-macam rupa judi. Mulai dari menonton saja, mereka taruhan. Atau mulai dari bermain kartu, taji ayam, macam-macam. Ini menjadi bahaya.
Mencari berkat dengan berjudi sama seperti mencari sesuatu untuk menyusahkan diri sendiri. Tadi pembacaan itu jelas, Om Nathanael Sebe. Ini apa ya, di Sabu, di mana-mana banyak kok, di Kupang juga banyak. Kita mau supaya kita bekerja. Jangan malas, jangan membuat orang emosional. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, saudara-saudara. Jangan, kita lagi berusaha untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Bekerja dengan wajar. Karena berkat-berkat itu datang dari itu. Nah, jangan sampai kita mau. Karena apa? Belum ada orang yang dia bermain itu menang terus. Mesti kalah. Siapakah yang harus menang terus? Pasti ada kalahnya juga. Dan saudara bisa bayangkan pengaruhnya kalau kalah. Merusak banyak sekali sendi dan relasi kehidupan kita. Keempat, saudara-saudara, pada umumnya, ini menjadi sebuah catatan yang menarik. Saudara mungkin juga boleh berkomentar di sini. Pada umumnya memang tidak ada orang yang kaya karena judi. Tidak ada orang yang kaya karena judi. Pada umumnya begitu. Ada satu dua kaya, tapi itu dia pakai cara-cara yang tidak benar. Lebih banyak itu kalau dia taruhan begitu, dapat satu kali setelah gagal 14 kali. Hitung-hitung tidak kembali modal juga. Tapi kalau 300.000 itu dia pakai beli modal, bikin modal itu untuk buka kios kecil, jual permen atau apa, dia akan tetap untung sebenarnya. Bila seseorang mendapatkan kemenangan, biasanya ia sangat tergiur untuk mendapatkan yang lebih besar. Hingga pada akhirnya, ia baru menyadari bahwa semua kekayaannya sudah selesai. Saya mau kasih tahu saudara, ada berkat Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan begini, saudara. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Semoga ini menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Apalagi bila kita berjudi disertai dengan kecurangan, ini kita sudah berdosa dobel-dobel ini. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan itu tidak berguna. Amsal 10 ayat yang kedua. Jadi kalau kita dapat dengan cara kefasikan, itu tidak berguna. Bayangkan kita susah-susah lagi, dia tidak berguna lagi. Sudah berdosa untuk itu lagi, tidak berguna. Yang kelima, saudara, saya ajak kita untuk renungkan bahwa seringkali judi melibatkan kuasa gelap. Saya tahu ada satu dua orang yang dia pakai kuasa gelap. Ya. Dengan judi rumah, tanah, mobil habis, akhirnya jadi gembel. Bisa juga begitu. Pertama waktu judi dia sudah bisa beli rumah, beli mobil, beli tanah. Dalam judi juga dia kehilangan ini, seperti firman tadi bilang. Di pertengahan usianya itu pun selesai. Dia bisa jual semua. Dia bisa gade semua. Kasihan, satu orang yang bermain, satu keluarga susah semua. Bayangkan kalau papa yang bermain terus membuat istri jadi susah. Nah ini jadi masalah. Papa yang bermain, anak-anak jadi putus sekolah. Papa yang main judi dan utang seringkali menyusahkan anak-anak. Nah kalau begitu jangan. Pak Pendeta, kami hanya taruh 1.000 sama Pak, kasih terang-terang mata sah. Oh, yang terang-terang mata itu yang lama-lama terang-terang dompet. Yang terang-terang dompet itu sebentar jadi masalah lagi buat kita semua. Mari teruslah mencari berkat. Teruslah berusaha untuk mendapatkan berkat. Tapi saudara, mata yang hanya lihat kepada berkat itu tidak melihat pada sumber berkat. Kalau dia melihat pada sumber berkat, dia tidak bisa akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sumber berkat punya mau itu seperti apa. Mari kita bekerja, mengumpulkan dengan cara yang benar. Jangan karena kita tergoda dengan kekayaan yang cepat, lantas kita menghancurkan diri kita. Lebih baik kerja letih-letih daripada tetapi halal, daripada banyak senang dapat rezeki tapi dosa sampai miskin berat. Saya kira itu catatan yang penting. Kita butuh tiap-tiap hari kasih ingat kita. Kenapa bahan ini saya pakai, saudara?
Oleh karena pandemi COVID, maka ekonomi mengalami sebuah kelesuan. Banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan. Lantas jangan karena itu semua, lantas kita untuk mendapatkan ini, kita tergiur untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingat pembacaan tadi menegaskan sesuatu. Seperti ayam hutan mengerami sesuatu yang bukan ditelurkan, bukan saya lupain, tunggu saya baca ulang supaya jelas. Dia bilang begini, seperti ayam hutan mengerami yang tidak ditelurkannya, demikian orang yang mengeruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Pada kesudahan usianya dia akan disebut orang bebal. Bebal itu apa? Bebal itu adalah orang bodoh yang sombong. Dia kira dia ada pintar ini. Bodoh yang sombong. Sudah bodoh lagi, sombong. Bayangkan kalau kita tidak ada, terus contohnya bilang, Pak Yandi yang mana? Oh, itu Pak Yandi yang bebal itu. Sudah bodoh lagi, sombong. Dan seringkali dia merasa dia pintar. Dia merasa pandai. Dia merasa lebih dari orang lain. Itulah orang bebal. Orang bebal itu sangat sulit dinasihati. Kita kalau nasihat dia, kita nasihat begitu sampai dia kasih salah kembali kita. Kita yang salah, kita yang tidak benar, kita yang tidak betul. Nah ini saudara-saudara, kita butuh uang saudara. Tapi jangan sampai dengan cara-cara yang tidak benar kita upayakan untuk dapat uang. Kita butuh makan minum, kita punya kebutuhan sebagai manusia ini sangat banyak. Iya, cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Saudara boleh menuliskan satu kalimat, saudara boleh saja menuliskan satu kalimat yang sekiranya itu dapat menguatkan kita, menegaskan bahwa mari kita bekerja. Misalnya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Tulislah sesuatu, biar teman-teman semua bisa melihat, bisa membaca. Judi yang dibalut dengan adat istiadat sangat sulit dibasmi. Iya, setuju. Saya ada di 1-2 tempat yang dikatakan, oh ini adat Pak. Padahal waktu kita periksa dengan kita periksa asal usul sejarah tentang itu, sebenarnya tidak dengan judi. Bukan judi yang menjadi tujuannya. Ada sesuatu yang menjadi alasan bahwa mereka apa. Tapi generasi berikutnya berusaha untuk melihat itu sebagai pintu masuk yang baik untuk kita berjudi. Dibungkus baik begitu. Dan sulit ditembus, aparat sulit masuk. Kadang gereja juga sulit untuk masuk situ. Padahal yang ada di dalam sana adalah orang-orang yang juga diikut gereja. Kadang-kadang dia adalah pelayan dalam gereja. Saya kira ini menjadi sebuah catatan. Mari kita berbagi saudara untuk mengatakan, kasih ingat suami, kasih ingat istri. Buanglah cara-cara yang tidak benar itu. Kalau kita diberkati, biarlah itu berkat yang kita dapat dari hasil jerih payah tangan sendiri. Kita bekerja. Bekerja dari pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk itu. Laksanakanlah itu dengan baik. Jangan bertaruh untuk itu. Kenapa? Karena dia tidak pasti. Barang yang tidak pasti ini jangan diperjuangkan. Dia bisa menghancurkan kita. Saudara-saudara, saya kira ini menjadi penting. Supaya jangan ada lagi pertanyaan. Beberapa orang tanya, Pak Pendeta bagaimana kalau hasil judi itu kami bawa ke gereja? Saya mau kasih tahu saudara. Tentang persembahan, firman Tuhan bilang begini. Ingat, semuanya Tuhan punya. Kita berikan dari tangan Tuhan sendiri. Jangan pikir kita yang cari itu. Kita dapat dan kita beri itu dari kita sendiri. Itu Tuhan punya yang kita mau berikan. Nah, kalau semuanya Tuhan punya, maka mendapatkan apa yang Tuhan punya, pasti harus dengan cara-cara yang Tuhan mau. Bukan dengan cara-cara yang Tuhan tidak mau. Kebutuhan kita besar. Kebutuhan kita sangat tinggi. Tapi mari kita pakai cara-cara yang benar. Marilah kita pakai sesuatu yang memang ketika dilihat itu adalah bagian untuk orang mempermuliakan nama Tuhan. Sekaligus belajar untuk terus percaya, terus percaya, terus percaya. Ini catatan-catatan yang saya kira
penting. Ada orang pakai kuasa gelap, saudara. Saya lihat saudara-saudara, Pak Pendeta, ada yang bilang uang yang diperoleh dari berjudi itu uang berkat. Apakah tidak betul? Berkat itu saudara-saudara. Bahkan saya ingin menegaskan sesuatu yang lebih tajam lagi. Saya ingin mengatakan begini. Tidak ada uang kaget. Semua yang kita dapatkan ini adalah hasil dari sesuatu yang kita kerjakan sebelumnya. Tidak ada yang kaget-kaget itu. Kalau saudara dapat sesuatu yang kaget saat ini, kasih pulang saja. Kasih pulang. Dapat pilih uang, itu uang kaget. Tiba-tiba orang kirim salah, masuk ke kita pun rekening, kirim kembali. Cukupkan sudah kita pundir dari apa yang ada pada kita dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, dalam permainan judi biasanya digunakan paranormal. Ada yang pakai cari normal, dukun, peramal, orang-orang yang kerasukan setan, separuh pakai jalangkung lagi. Nah, ini sudah jadi apa? Manusia bisa percaya kepada Tuhan kalau dengan cara-cara begini. Nah, ini bahaya. Kalau memang kita mau berharap, mari kita berharap kepada Tuhan. Tuhan memberikan, kalau kita petani, Tuhan memberikan tanah kepada kita. Upayakanlah tanah itu. Tuhan berikan kepada kita hujan. Mari kita upayakan semua yang sudah Tuhan berikan. Kenapa maksud Tuhan ini? Supaya dua hal. Kita berproses untuk mendapatkan sesuatu. Tapi yang kedua, kita bisa menikmati lebih. Sesuatu yang kita dapat dengan proses yang berat itu, saudara, di pun sukacita itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Saya bilang kepada banyak anak-anak, kamu pegang iPhone terbaru sekalipun. Tapi kalau itu masih orang tua yang beli, saudara belum merasa di pun sukacita yang luar biasa. Saudara sukacita memang, tapi belum merasa. Kalau saudara beli dari hasil jerih payah tangan sendiri, mungkin dia bukan iPhone, mungkin dia hanya Nokia 3315 yang bunyinya bilang tididit, tididit, tididit. Tetapi kalau itu beli dari hasil kerja, hasil usaha sendiri. Itu kalau ada orang telepon, kita lepas speaker, kasih volume habis. Terus kita tidak ambil itu handphone. Orang tanya, kenapa tidak ambil? Biar semua orang tahu kalau saya ini ada HP ini. Kan kita beli dari apa yang ada pada kita sendiri. Tidak usah berjudi. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Meski uang itu jadi salah satu kebutuhan, tapi jangan dengan cara yang tidak benar. Saya setuju. Orang sudah sulit kalau dalam kungkungan judi. Aduh, buang judi. Ya, saya kira betul. Dia makin terkungkung. Kenapa? Saudara tidak akan menang setiap saat. Kalau mau paksa menang setiap saat, pasti sudah pakai cara-cara yang tidak benar. Penuh kecurangan. Atau mungkin pakai kuasa gelap. Apakah sifat ambisius Alkitab setuju, Pak Pendeta? Saya kira begini. Kalau kita mau lihat yang ambisius itu, saya suka mengarahkan dia kepada doa Yabes. Doa Yabes itu doa yang sangat ambisius. Dia lahir miskin. Yabes artinya dilahirkan dalam kesakitan. Artinya kemiskinan. Kesakitan artinya kondisi yang tidak aman. Tetapi kemudian disampaikan lebih bahwa Yabes minta, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia minta sebuah kemuliaan surgawi itu berlimpah-limpah berikan kepada dia. Dia tidak tanggung-tanggung minta pada Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dia minta kuasa Tuhan itu menyertai dia untuk buka wilayah semakin luas. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi dari berkat yang dia dapat makin berlimpah-limpah itu, biarlah dengan semakin luas dia dapat menjadi berkat. Kiranya Tuhan apa? Pokoknya ada empati dan benar. Kiranya engkau memberkati aku dan melindungi aku daripada, minta Tuhan melindungi dia dari maya bahaya, dari malapetaka. Supaya kesakitan itu tidak ada pada dia. Saudara, ditutup dengan kalimat, Tuhan menjawab doanya. Itu ambisius. Dia minta dengan sesuatu yang cukup ambisius. Tetapi Tuhan memberi jawab. Kenapa? Kan dia taruh pengharapan dia pada Tuhan. Pasti ada proses-proses di dalamnya. Dan dia berhasil di situ. Saya kira itu menjadi sebuah catatan yang penting.
Judi tidak mungkin membuat kita tuh menang terus. Ada kalah-kalah. Nah, waktu kalah tuh pasti jengkel. Saudara tidak mungkin bilang tidak. Ada orang yang gade ini, gade itu hanya untuk judi. Kesian. Masa kok satu orang yang bermain dia menghancurkan sebuah keluarga? Nah, ini jadi masalah. Belajarlah. Sekali lagi, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi saya ingin katakan, berusahalah secara normal dan wajar. Sebab dari usaha-usaha yang kita kerjakan dengan normal dan wajar itulah lewatnya berkat Tuhan itu diberikan kepada kita supaya kita terpelihara. Ya, berproseslah untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Saya kira itu menjadi penting bagi kita semua, saudara. Ini hal-hal yang saya kira akan menjadi catatan. 5 hal tadi itu supaya jangan untuk dapat berkat kita pakai kuasa gelap. Jangan kita berusaha untuk mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak berkenan. Jangan kita berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Jangan kita oleh karena proses yang itu membuat kita sangat emosional dan membuat kita menjadi malas. Mau dapat gampang, tidak mau berproses. Kita biasa kalau otak sudah tertutup dengan judi itu misalnya, semua dirasa aman. Saya pinjam cepat, nanti saya dapat. Akhirnya kita sudah bikin jengkel lagi karena orang yang kasih pinjam kita mungkin juga bukan mereka yang punya kelebihan, tetapi karena ada dia tidak mau dia bantu kita, tapi masa kita pakai cara-cara begitu. Saudara bayangkan, saya kira pembacaan tadi memberi pesan yang sangat kuat. Di tengah masa usianya sudah habis semua. Mungkin dia berfoya-foya. Hasil keuntungan itu dia pakai untuk banyak sekali hal yang justru lebih menjauhkan dia daripada Allah. Dan saya kira itu harus menjadi sebuah bahan pertimbangan lagi. Itu menjadi sebuah bahan untuk kita renungkan. Dan kita kemudian mau percaya bahwa pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu melalui tanggung jawab kita untuk bekerja secara wajar, secara normal. Apalagi saudara-saudara, di masa seperti ini godaan-godaan itu sangat besar. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Firman Tuhan di malam hari ini menolong kami untuk memahami bagaimana kami berproses untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kalau kami terlalu mengarahkan perhatian kami pada berkat yang membuat kami mencari dan menapaki jalan-jalan yang tidak berkenan, ampuni kami. Kami rindu Tuhan pelihara kami dan berkat Tuhan. Berkat sorgawi dalam jasmani maupun rohani. Itu yang melingkupi kami. Itu yang menguasai kami. Itu yang menolong kami semua. Kami percaya kuasa Tuhan sempurna bagi kami. Kami serahkan istirahat malam kami serahkan pergumulan kami baik susah baik senang. Tuhan dengar kami dan tolong kami. Berikan kepada kami waktu beribadah besok dan biarlah itu menjadi sukacita bagi kami. Terima kasih malam penuh berkat besok malam. Kami taruh di dalam tangan kasih-Mu. Sertailah dan berkatilah kami Tuhan. Terima kasih. Semua yang mengambil bagian di malam penuh berkat ini Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.